Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Puput Adelia dengan NIM 20220170050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Akses Modal Terhadap Kinerja Keuangan UMKM dengan Moderasi Persaingan Pasar serta Praktik Keberlanjutan. Selanjutnya kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya UMKM di Yogyakarta yang mencapai 345.000 UMKM. Namun, pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja keuangan yang merata. Banyak yang masih terjebak dalam status stagnan atau tidak berkembang sama sekali. Para pelaku usaha hanya mampu menjalankan bisnis untuk bertahan hidup saja, tanpa memiliki kapasitas untuk peningkatan skala usaha. Apalagi di era tren global saat ini, jika pelaku UMKM mengabaikan praktek keberlanjutan, akan cenderung kehilangan daya saing. Namun kesadaran akan hal ini masih amat sangat rendah. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut diperoleh 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh akses modal terhadap kinerja keuangan UMKM dengan mempertimbangkan moderasi persaingan pasar dan praktik keberlanjutan. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara akses modal dan kinerja keuangan UMKM. Yang ketiga, apakah persaingan pasar dan praktik keberlanjutan memoderasi hubungan antara akses modal dan kinerja keuangan UMKM. Sehingga tujuan penelitian ini digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh akses modal dan persaingan pasar terhadap kinerja keuangan UMKM, dan untuk membuktikan apakah praktik keberlanjutan dapat memoderasi hubungan antara akses modal dan persaingan pasar tersebut. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah fenomena sekaligus menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM di Kota Yogyakarta, menjadi referensi ilmiah bagi akademis terkait, dampak akses modal dan persaingan pasar terhadap keberlanjutan UMKM, serta memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang UMKM guna meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan pustaka, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama, yaitu teori RBV dan juga teori MBV, di mana teori RBV sendiri yaitu menjelaskan bahwa modal finansial adalah aset internal kunci untuk keunggulan bisnis, sedangkan MBV sendiri menjelaskan bahwa kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh tekanan dan kondisi persaingan pasar luar. Diketahui bahwasanya dua teori ini saling melengkapi, sehingga penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan yang unggul tidak hanya bergantung pada aset internal, tetapi juga pada kemampuan merespon tekanan pasar dengan dukungan praktik keberlanjutan. Nah, di sini ada pun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan. Yang pertama yaitu dari Huta Barat 2019, di mana penelitian ini secara langsung mendukung hubungan antara akses modal dengan kinerja keuangan, serta dapat memperkuat argumen hipotesis pertama dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian yang kedua yaitu dari Purwanto, bahwasanya penelitian ini memiliki lokasi yang sama yaitu di Yogyakarta. Pada penelitian ini memberikan landasan empiris mengenai bagaimana praktik keberlanjutan sudah diterapkan di Yogyakarta. Selanjutnya, di sini terdapat modal kerangka berpikir, di mana terdapat 4 variabel utama, yaitu ada akses modal dan persaingan pasar sebagai variabel independen, kinerja keuangan sebagai variabel dependen, dan juga praktik keberlanjutan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan modal kerangka tersebut, diperoleh 4 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, akses modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Hipotesis yang kedua, persaingan pasar berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Hipotesis yang ketiga, yaitu akses modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dengan moderasi praktik keberlanjutan. Hipotesis keempat, yaitu persaingan pasar berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM dengan moderasi praktik keberlanjutan. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Bahwasanya sifat penelitian ini yaitu kuantitatif, dengan pengambilan data melalui kuesioner. Populasinya sendiri yaitu seluruh pelaku UMKM di Yogyakarta, dengan pengambilan sampel sebanyak 180 responden. Teknik yang digunakan yaitu convenience sampling dan juga MRI. Adapun alat analisis yang digunakan yaitu software SPSS versi 27, dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Dengan metode tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut ini, di mana pada uji kualitas data menunjukkan semua instrumen dinyatakan valid dan reliable dengan nilai Kron alpha 0,6. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh H1 sampai dengan H4 berpengaruh positif dan signifikan, di mana nilainya di bawah 0,05. Selanjutnya pada uji normalitas menunjukkan angka 0,89, di mana nilai tersebut
lebih besar dari batas nilai normalitasnya, yaitu sebesar 0,05. Hal ini dapat memperkuat asumsi normalitas model regresi. Dan pada uji R-square diperoleh sebesar 55%, yang berarti variabel-variabel pada penelitian ini memberikan pengaruh yang cukup kuat. Di sini ada pembahasan singkat, yaitu hal ini menunjukkan bahwa akses modal yang memadai memiliki peran krusial sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di Yogyakarta melalui optimalisasi aset dan ekspansi operasional yang lebih terukur. Ketika dukungan finansial tersebut dibarengi dengan penerapan praktik keberlanjutan, tercipta sebuah sinergi strategis yang memperkuat keunggulan kompetitif entitas sesuai dengan kerangka RBV. Integrasi ini mengidentifikasi bahwa permodalan yang dikelola dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga membangun kepercayaan pasar yang lebih kuat dalam berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, bahwasanya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan seluruh hipotesis terdukung, praktik keberlanjutan terbukti mampu memperkuat dampak modal dan persaingan terhadap kinerja finansial. Sekian presentasi dari saya, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.